Jangan Ibu, kayak gitu aja Bu. Diacak, gak usah. Oke Bu. Voting. Kalau mau tukeran Iya. Ayo siapa yang mau duluan? Iya. Untuk bagaimana dia buat assignment ya di Microsoft Teams. Nanti di sini diupload ya. Apa aja yang harus kalian upload? Ini saya sampaikan dulu ya sebelum saya lupa. Udah ada yang view. Ini ya yang harus kalian kumpulkan. Sama tulis laporan mikro teaching. Itu isinya apa saja? Pertama informasi pembelajaran. Ya, misalkan pelaksanaannya kamu tanggal berapa gitu ya. Terus topiknya apa, di kelas berapa gitu. Terus deskripsi jalannya pembelajaran. Kalian ceritakan apa yang terjadi di kelas waktu kalian belajar. Kemudian refleksi. Ya, kita kan setiap akhir ini ada refleksi ya. Nah, kamu bisa tuliskan ke refleksi kamu. Atau ada hal-hal yang belum sempat tersampaikan pada saat di kelas, kamu boleh tuliskan di laporan dan saran perbaikan. Jadi kalau kamu ingin mengulangi kembali pembelajaran ini atau mencoba di kelas yang lain, apa sih yang mau kamu perbaiki? Bagian mana yang akan diperbaiki gitu ya. Tapi perbaikannya ini harus jelas dan detail ya. Jadi jangan sekedar nulis saya akan memberikan persepsi terlebih dahulu. Tapi persepsinya apa? Tentang apa? Nah, itu harus dibahas ya. Misalkan nanti saya akan mengulangi bagian apanya gitu. Mengulangi seperti apa? Mengajarkannya dengan apa gitu ya. Apa yang mesti ditambahkan? Harus
kita regresi. Jadi yang pertama Anida, gimana Anida? Oke, nah refleksi dari saya menyadari bahwa matanya itu sangat sedikit sekali karena saya mengira tuh kan kalau misalnya kayak trigonometri itu emang berhubungan sama Pitagoras kan Bu. Jadi kayak kalau misalnya saya cuman apa namanya nyampein tentang Pitagoras dan apa hubungan sudut yang tadi set sama dengan Dewi depan miring gitu-gitu udah bisa ke materi-materi yang selanjutnya kayak yang tadi kita nyari tabel sin kosannya itu nanti jadinya berapa gitu. Ternyata materinya emang sedikit. Terus kurangnya contoh soal karena niatnya itu awalnya itu biar mereka tuh tahu sendiri kenapa bisa ketemu gitu apa namanya hasil itu. Jadinya lebih ke apa ya, biar mereka tuh ya lebih aktif nanya gitu, ibu ini gimana gitu daripada saya yang harus menjelaskan. Terus kurang waktu tadi karena pengerjaan AKPD-nya terlalu lama dan mungkin karena step-stepnya kali ya Bu kurang saya jelaskan lebih detail. Terus juga yang terakhir ketiga itu tuh terjadi karena kurangnya pengorganisasian kelas dari saya yang kurang maksimal gitu. Ya, sudah. Dari teman-teman untuk Anida gimana? Nama? Aisyah. Saya cuma mau komenin yang ininya aja sih Bu, yang LKPD-nya. Dia kalau nggak salah tadi ada soal, terus ada tempat ngejawabnya. Tapi petunjuk soalnya itu langkah-langkah pengerjaannya itu setelah kotak itu. Jadi mungkin lebih baik kalau petunjuknya itu sebelum kotak jawaban. Gitu sih Bu. Oke, ada lagi? Sabira. Jadi mungkin tadi aku ngelihat ada gapnya aja karena mungkin Anida pengennya kan kita yang nanya gitu, jadi kayak kita mengeksplor sendiri, tapi ternyata kita kayak masih bingung. Anida mau jelasin sudut istimewa tapi kita masih belum tahu apa-apa gitu, dia belum menjelaskan sedikit-sedikit atau ada hint-hintnya. Jadi pas tiba-tiba dikasih LKPD terus kita lihat sudut istimewa jadi kayak bingung gitu ngerjainnya juga, jadi terlihat aja gitu. Kenapa disebut istimewa gitu ya? Tadi juga pas ada bagian Aisyah yang ditanya sudut atas, di atasnya kan ada sudut atas itu, aku juga masih bingung kayak tiba-tiba ada sudutnya ini kenapa gitu, kita bisa dapat sudut ini kenapa bisa gitu. Cuman nggak dijelasin gitu aja kan. Lagi? Menurut saya untuk pemilihan bahasa aja sih ketika mengajar, kayak Anida tadi masih pakai bahasa bakalan gitu, mungkin bisa diganti dengan yang di bawah. Bahasa gitu ya. Ada lagi? Elvira, mungkin tadi pas pengerjaan LKPD terutama di bagian latihan keduanya itu benar-benar berasa banget kalau misalnya anak SMA yang benar-benar ngerjain, karena kita sendiri aja tuh masih bingung. Tadi kan komen Aisyah petunjuknya berbeda halaman ya bahkan sama jawabannya, jadi itu membuat bingung. Dan menurut saya seenggaknya kalau misalnya ibunya mau mengajarkan dengan metode discovery, mungkin di awal hanya bisa menjelaskan petunjuknya aja gitu, nanti siswanya yang dilanjutkan untuk menyelesaikannya. Nah terus habis itu di situ ada beberapa petunjuk yang menurut saya itu bikin bingung gitu, nanti siswanya ngelakuin apa. Nah terus tadi kan mungkin emang yang lain juga pada bingung, jadi gurunya bingung harus kemana dulu nih. Nah terus tadi di kelompok saya sempat nanya kayak terkait maksud dari pertanyaan itu kan ada apa ya, ada kata dua satuan ya. Nah di kelompok kita sendiri tuh pendapatnya berbeda. Awalnya sama ibunya diajarin kalau misalnya tuh dua satuan
ada yang dua ya untuk ganti panjangnya itu dua, tapi kata ibunya X. Nah terus sedangkan di soal setelahnya itu ada bacaannya satu satuan, tapi ibunya ngajarin kita itu satu satuan itu satu bukannya X, jadi kita bingung kayak kok beda gitu. Nah terus pas kan ada yang disuruh maju juga ya ke papan tulis, dan ternyata yang lain tuh gunain dua gitu, dua itu sebagai dua, posisinya dua bukan X gitu. Masih ada? Ya, ini kan trigonometri ya. Trigonometri memang topik yang agak sulit ya buat anak SMA. Tapi ini sebetulnya baru awal kan, masih baru pertandingan sama semua ya, masih tahap pengenalan. Jadi kalau tadi kata Anida materinya sedikit gitu. Ya karena kamu memang baru sampai sinus kosinus tangan tadi ya. Tapi itu bisa dieksplorasi lebih jauh ya. Misalkan dari mana sih munculnya sinus kosinus tangan itu? Itu kan kita membandingkan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku ya. Jadi kamu bisa mulai pada
ditanyain dulu pelan-pelan di dalam antar materi tadi kan Yasmin relasi fungsi ya. Mungkin kalau habis bahas satu materi nih bisa ditanya dulu ada yang mau nanya enggak atau ada yang belum dipahami atau enggak, karena setahu saya tadi Yasmin langsung nanyanya di akhir, sedangkan tadi kan kita bahas lumayan ada beberapa materi kan, jadi mungkin bisa diantara itu yang langsung di akhir. Ada lagi? Oke, nggak ada? Oke. Untuk Yasmin dari saya tadi yang saya suka adalah kamu mereview tentang himpunannya sebagai persepsi untuk narasi dan fungsi. Tapi kemudian cara mengantarkan ke persepsi dan fungsinya itu agak terlalu formal ya. Jadi langsung relasi adalah dua himpunan dikatakan berrelasi jika setiap anggota punya pasangan gitu ya. Itu sangat definisi yang formal. Jadi saran saya sebaiknya kamu mulai dengan contoh dulu. Ya, contoh misalkan apa ya? Kamu mau beli handphone nih misalkan, mengganti handphone. Ada beberapa pilihan gitu ya. Setiap handphone punya fitur sendiri-sendiri dan harganya beda-beda. Nanti kamu bisa pasang-pasangkan handphone. Misalkan budget saya cuma 2 juta gitu ya. Berarti handphone apa nih yang masuk di budget saya? Handphone A, B, C. Terus nah, kamu bisa buat semacam visualisasi ya. Mungkin kayak tadi pakai urutan pasangan atau pakai, tapi nggak pakai diagram matrisis agak aneh, tapi mungkin bentuknya tabel gitu ya. Handphone A harganya sekian, nanti dicek terus setelah dari diagram matrisis. Kemudian dari situ kita bisa nih, misalkan dibuat kayak tadi diagram panahnya. Oke. Ini handphone apa gitu ya, handphone A, handphone B, handphone C, ini harga misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Ya misalkan nanti kamu panah-panahin gitu ya. Dari situ baru ini disebut apa gitu ya, disebut relasi. Nanti beri contoh yang fungsi, bedanya apa sih relasi dan fungsi, amati. Nah ini disebut ya. Kalau kamu punya relasi itu artinya apa sih? Kamu punya teman banyak gitu ya, kamu punya kenalan banyak, itu relasi. Tapi kalau fungsi apa syaratnya? Kamu hanya punya satu pasangan ya. Jadi kalau kamu berselingkuh, kamu apa? Kamu fungsi. Jadi boleh tuh diajak bercanda anak-anak kayak gitu ya, supaya mereka lihat aja tapi enggak. Oke? Nah terus sebaiknya contoh-contohnya itu jangan yang terlalu formal, himpunan A ke himpunan B gitu ya. Tadi kan kamu udah jadi kayak gitu. Tapi di mana sih kita pakai fungsi dan relasi? Aplikasinya apa Davi? Ya. Kamu tahu kripto? Oh, kripto apa? Apa tuh? Kripto ya? Mata uang, cryptocurrency. Iya. Nah, sekarang kan orang bicara cryptocurrency ya, uang. Padahal kripto itu awalnya bukan kripto. Jadi dalam awalnya itu kripto itu adalah teknik persandian. Jadi mengubah suatu pesan menjadi
nggak bisa baca, pesannya dibuat sandi gitu. Ya. Jadi kalau kita punya alfabet A B C D E dan seterusnya, ya, A-nya misalkan diganti jadi C, berarti ini jadi D, E, F, G, A dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kamu misalkan mau tulis besok B jadi apa? D. E jadi G. S jadi apa gitu ya. Nanti ini yang kamu kirim gitu ya. Nah ini kan setiap ini punya satu pasangan ya. Boleh nggak ini punya dua? Kalau punya dua nanti bingung ya kan. Nah ini contoh ya. Nah nanti ini misalkan kalau misalkan ini kita ibaratkan ini adalah abjad pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ini C itu kan berarti ketiga ya. Berarti nanti kamu punya fx sama dengan ini apa? X plus 2 berarti itu. Jadi artinya apa? A tambah 2 gitu. 1 tambah 2 gitu ya. Jadi kalau A ditambah 2 jadi C gitu. Nanti kamu dapat rumusnya. Nah, itu contoh ya. Jadi misalnya dikasih game. Yuk kita pura-pura gitu. Kita mau kirim pesan ke musuh kita, ke teman kita supaya musuh kita nggak bisa baca gimana. Nah, kalau di bahasa Inggris dia spesifik ya. Karena dia ada kata-kata yang 2 huruf dan 3 huruf. Biasanya itu menjadi pilihannya nggak akan banyak gitu. Misalkan ada satu kalimat gitu ya, kalimat sandi. Nah terus kita bisa mulai pakai kata-kata yang 2 huruf atau 3 huruf. 3 huruf kan kalau nggak N, the, apalagi you, nggak banyak kan. Jadi kita bisa coba-coba tuh, bisa strateginya kayak gitu ya. Jadi ada challenge-nya di situ ya. Jadi tidak sekedar tahu dia memasang-masangkan, tapi itu manfaatnya ke sana ya. Diajak bermain itu. Kalau kamu Google cryptogram itu banyak banget ya. Bisa puzzle, quiz, cryptogram itu banyak banget yang bisa kamu pakai. Oke. Next, Dwi. Mana Dwi? Tadi Bu yang soal kuis itu yang siswanya bilang jam gitu, terus saya lihat kayak yang kan tadi kan ada soal yang kurang tipe itu yang jam gitu. Nah itu saya bilang menit ya, terus siswanya bilang udah itu jam Bu. Terus saya kurang teliti, perasaan saya udah saya benerin semua, mungkin hapus kali gara-gara koleksi malam gitu. Terus yang kedua mengondisikan keberisikan siswa itu Bu. Terus yang ketiga sebenarnya saya memakai quizzes dan online gitu Bu. Cuman saya pikir takutnya kayak Retno gitu kan, kelamaan gitu dan makan waktu, jadi saya pakai yang tadi yang slide itu. Terus yang keempat, saya masih sering ketawa Bu karena mungkin kita praktek sama temen ya, jadi kayak masih berasa kayak ya temen gitu kan ya, jadi sering ketawa gitu, jadi sang ngendalinya. Terus yang terakhir sama ngelihat kecepatan siswa itu Bu. Sebenarnya saya meminta tolong satu siswa buat bantuin saya, cuma nanti saya pikir takutnya si siswa ini gak ikut mainan gitu, jadi ya udah saya sendiri, jadi kayak kewalahan sih. Untuk Dwi ada masukan? Kalau dari saya, kalau pertama-tama saya pengen ini ya, apresiasi Dwi karena dia pas di bagian LKPD dia ngejelasin dulu tata cara ngerjainnya, terus pokoknya dijelasin secara ini deh rinci satu-satu. Terus tapi pas tadi pembagian kelompok kalau nggak salah, Dwi tuh masih nyebutnya dia kesini gitu. Jadi lebih baik mungkin disebut nama, jadi tahu nih siapa yang harus pindah gitu. Terus pas kuis tapi saya nggak tahu sih ini kuis sebaiknya dibahas juga hasilnya kayak gimana atau enggak. Jadi kayak tadi kan banyak kayak yang bingung, hah kok segitu, kok bisa segitu, dapat dari mana, gimana kayak gitu sih Bu. Jadi saya juga mau
penjelasan Dwi tadi juga dari awal udah semangat banget dibukanya sama pantun, terus kayak pokoknya berjalan dengan lancar lah. Cuman mungkin aku juga ada saran, aku masih kerasa Dwinya masih ngomongnya cepet banget ke kita, jadi kayak kerasa gitu, jadi kayak buru-buru banget gitu. Mungkin bagi anak yang butuh pelan-pelan sedikit, Dwi bisa ngasih jeda gitu, jadi kayak jeda sedikit nanti ditanya lagi ke muridnya. Tapi selain itu udah bagus banget. Ada lagi? Dari saya mungkin mau apresiasi dulu, kayak mau apresiasi aja sih Bu buat Dwi, kayak tadi penjelasannya juga jelas banget, terus dari tulisnya juga menarik banget, apalagi tadi tiap kelompok tuh ada bunyi loncengnya, itu tuh bikin seru dan rame banget. Cuma mungkin kalau misalnya kurangnya mungkin juga lihat pantunnya agak kurang, karena tadi ditampilin, kalau misalnya ditampilin tuh pasti lucu banget, soalnya kan apa tadi nenek-nenek naik sepeda terus kayak gendong-gendong itu lucu banget, kita bingung kayak apa sih itu. Iya, kalau misalnya ditampilin juga jadi siswanya langsung membaca gitu. Udah sih. Ada lagi? Belakang, nama? Kalau yang pas di game sih, sebenarnya gamesnya udah bagus gitu, idenya kayak kita pakai suara-suara, cuma sebagai kelompok yang suaranya ternyata itu merasa nanti kalau Aisyah, kayak kasih ya mending dari awal kayak gimana ya caranya biar dikasih ya mungkin dirinya ngomong dulu 1, 2, 3 nanti baru satu suara atau gimana, jadi kayak biar sama rata lah, nggak ada yang merasa ih kok kalau saya gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Tidak, nama? Tidak. Jadi kan waktu di awal itu dia pakai gambar-gambar buat mancing. Belajar tuh hari ini mau belajar apa? Kira tuh bakal ditanya. Nah dari yang udah ditanya tadi, kalian ada yang ya ada yang tahu nggak kira-kira mau belajar apa hari ini? Mungkin bisa ditambah itu. Selanjutnya, teman. Oke, ada lagi? Ya, nama? Kalau dari hampir sama kayak teman-teman iya itu apa ya, kalau penjelasannya iya Dwi semangat banget, terus ceria sama materinya lengkap menurut saya. Cuman itu kalau misalnya yang di awal itu tadi pertama banget sih setelah pantun kayaknya itu Dwi nampilin yang waktu sama apa ya, Mobil. yang ada jamnya itu, ya itu jamnya kekecilan banget, karena tadi Andina jawab dan itu apa ya, agak dibesarin mungkin bisa gitu. Habis itu nah itu ini yang tadi Retno jawab soalnya kamu maju, nah itu mungkin sebelum Retno jawab Dwi-nya ngejelasin kayak komponen variabel yang samanya, kayak apa ya, X1 X2. Iya, X1 X2 itu kan ngejelasin yang sama, misalnya tentang pekerjaannya gitu, yang X1 pekerjaannya berapa, terus X2 nya berapa. Tapi tadi tidak, tiba-tiba langsung X-nya ini langsung ke angkanya gitu, terus Y-nya ini, tapi nggak dijelasin X1 X2 nya sama Y1 Y2 itu harus sama. Terus tadi pas datang maju jadi agak kaget. Ada lagi? Mau nambahin sedikit aja buat Dwi, tadi kan ada mencari nilai Y2 ya, itu kan Y2 kan itu maksudnya udah kayak masuk ke variabel atau nilai yang mau kita cari, tapi di akhir dimisalin lagi kalau Y2 nya itu sebagai nilai X, mungkin kayak bisa diganti kayak ditetapin itu kalau itu tuh Y2 yang mau kita cari, jadi hasilnya bukan X sama itu nanti. Ada lagi? Nah, untuk Dwi tadi memang interaksi ya, energi, jadi suasana kelasnya seru banget. Tadi main gamenya juga seru ya, anak-anaknya bisa. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri. Ketika kamu interaktif classroom manajemennya kacau, ya, berisik banget tadi. Dan kamu juga jadi bingung, ini kelompok mana nih yang duluan, gitu kan? Nah, jadi apa? Untuk menghindari itu mungkin bisa aja kamu buat undian gitu. Kamu buat nomor kelompoknya ini ya, nomor. Nah, supaya fair
yang ngambil adalah siswa. Jadi nggak ada